Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel saya, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini editorial channel saya, akan membahas tentang catatan kebangsaan, dari tokoh toleransi Indonesia, Haidar Alwi. Kali ini dengan judul, Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Masa Kini. Mari kita simak bersama-sama. Sahabat channel saya dimanapun Anda berada. Haidar Alwi selalu berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar selalu waspada terhadap penyebaran paham radikalisme. Penyebaran paham radikalisme di masa kini memiliki banyak pintu masuk, baik secara luring maupun daring. Sehingga mulai dari orang tua hingga anak muda yang kerap beraktivitas dengan gawai, tentu sama-sama rentan terpapar virus radikalisme. Haidar Alwi menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai penyebaran paham anti-Pancasila tersebut. Radikalisme adalah musuh bersama. Untuk menangani hal ini, tentu saja semua pihak harus ikut meredam penyebaran tersebut. Selain sebagai sistem pendingin hati masyarakat dan pengayom, para pemuka agama mempunyai posisi penting dalam menjaga kebinekaan dan persatuan bangsa. Menurut Haidar Alwi, para pemuka agama saat ini memiliki tantangan yang tidak ringan. Selain dituntut merekatkan ikatan kebangsaan, pemuka agama juga harus menjadi bagian dari penyejuk masyarakat, bangsa dan negara. Tokoh toleransi Haidar Alwi menegaskan, kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi utama bagi kelangsungan NKRI. Jangan sampai Indonesia mengikuti negara-negara seperti Timur Tengah, yang selalu berkonflik antara satu dengan yang lainnya. Apalagi, konflik yang mengatasnamakan agama. Haidar Alwi juga mengatakan bahwa agama sudah semestinya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia, bukan sebagai alat untuk adu domba. Kita harus memahami secara sadar, bahwa tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan radikalisme ataupun terorisme. Aksi teror dan propaganda radikal yang melanda di dunia termasuk NKRI, bukanlah karena adanya pengaruh ajaran agama tertentu. Tetapi, karena ulah manusia, baik individu maupun golongan, yang bersifat radikal dan tidak menginginkan adanya kedamaian. Haidar Alwi berpendapat, jika masih ada warga negara Indonesia yang terbang ke Suriah, jelas menunjukkan bahwa paham radikalisme, mampu menggiring manusia untuk membenci tanah kelahirannya, dan memilih untuk pergi jauh dari negara, yang gemah ripah loh jinawi. Semua pihak harus waspada, apalagi jika terdapat berita provokasi yang berisi ujaran kebencian maupun sikap intoleransi. Jika dilihat dari sudut pandang agama, kata radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa. Selain itu menurut Haidar Alwi, para penganut paham radikalisme cenderung memiliki pemahaman yang sempit, keras, dan selalu ingin mengoreksi paham orang lain yang bertentangan dengan ideologinya. Hal inilah yang menyebabkan keharmonisan dalam kehidupan sosial menjadi rusak. Parahnya, mereka sudah secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai seseorang yang anti terhadap Pancasila. Mereka tidak ingin negara Indonesia berdiri dengan asas Pancasila. Mereka ingin mengubah tatanan negara Indonesia yang Pancasilais menjadi negara khilafah. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di Indonesia sempat muncul organisasi yang menyuarakan demokrasi adalah haram, sehingga solusi atas permasalahan bangsa adalah khilafah. Mereka pun akan membitahkan segala yang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti khilafah merupakan bom waktu, yang memungkinkan mereka dapat menggulingkan pemerintahan yang sah. Kaum radikal cenderung melihat pemerintah adalah sekelompok orang yang zalim. Mereka akan menggoreng segala kebijakan pemerintah, untuk memuluskan agenda kelompoknya. Di masa pandemi misalnya, ketika pemerintah menganjurkan untuk beribadah di rumah, dan tidak di tempat ibadah, maka kaum radikalis akan dengan lantang menyuarakan kezaliman pemerintah di laman media sosialnya. Haidar Alwi menegaskan, Nabi Muhammad tidak pernah membunuh dan selalu bergaul dengan siapapun tanpa memandang agama, baik Yahudi maupun Nasrani. Bahkan, Rasulullah telah menegaskan bahwa mereka punya hak kepada mereka. Artinya, kita saling membutuhkan,
dan tidak bisa saling memusuhi antar sesama manusia. Haidar Alwi justru mempertanyakan bagaimana mereka mengklaim dirinya sebagai pejuang Islam, tetapi kelakuannya sangat jauh dari karakter Islam yang mencintai keindahan dan kedamaian. Perlu diketahui, bahwa khilafah yang kerap digaungkan oleh kelompok radikal, tidak bisa berkembang di Indonesia karena bertolak dengan sistem pemerintahan Indonesia, yang sudah disepakati bersama sejak kemerdekaan 1945. Ideologi bangsa sudah semestinya tidak perlu diperdebatkan. Pancasila sebagai ideologi NKRI, telah disepakati sebagai ideologi negara, yang mampu merekatkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Salam toleransi, tetap waspada dan selalu waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.